Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sayyidah Tunisa dari S1 Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai mata kuliah hubungan industrial, yaitu mengenai pendekatan perilaku dalam hubungan industrial. Yang akan dibahas pertama pada materi ini yaitu perilaku. Nah, apa sih perilaku itu? Menurut Skinner dalam Noto Atmojo 2003, perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku ini merupakan suatu respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, di mana kemudian orang tersebut meresponsnya. Untuk itulah dia memperkenalkan teori SOR yang disebut stimulus, organisme, dan respons. Jika dilihat dari sudut proses, kepemimpinan ini merupakan salah satu cara untuk mengubah perilaku seseorang melalui stimulus eksternal yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu leader, terhadap seorang pengikutnya, yaitu dapat kita sebut sebagai followers. Oleh karena itu, pendekatan kepemimpinan yang dinilai paling populer dan banyak digunakan berbagai pihak adalah kepemimpinan berbasis perilaku atau behavior based leadership dengan menggunakan konsep-konsep psikologi. Sering muncul nih mitos-mitos atau yang dapat disebut mit tentang kepemimpinan yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan dapat menghambat pengembangan kepemimpinan itu sendiri, seperti halnya good leadership is all common sense, yaitu kepemimpinan yang baik hanya merupakan sebuah kesepakatan umum. Yang kedua ada leaders are born not by made, yaitu pemimpinan itu dihadirkan dan bukan diciptakan. Dan yang ketiga yaitu the only school you learn leadership from is the school of hard knocks. Mitos ini mempertentangkan pendapat tentang cara mendapatkan keahlian dalam kepemimpinan, yaitu apakah melalui jalur pendidikan formal atau lebih baik melalui proses pengalaman yang lama dan banyak. Nah, istilah kepemimpinan ini berasal dari bahasa Inggris yaitu leadership, yang secara etimologis berasal dari kata to lead yang artinya berasal dari kata to lead yang artinya memimpin, sehingga sering kali juga disebut dengan to show the way to by doing in advance. Di sini juga saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai analisis faktor-faktor pengaruh domain pengusaha sebagai pemimpin atau the leader. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan hubungan industrial pada domain pengusaha yang berperan sebagai pemimpin atau the leader ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama personality atau kepribadian merupakan konsep dari psikologi sebagai salah satu faktor atau variabel yang personality atau yang dapat kita sebut kepribadian ini merupakan termasuk ke dalam konsep psikologi sebagai salah satu faktor atau variabel yang mempengaruhi kemampuan kepemimpinan. Nah, yang kedua yaitu history atau sejarah berkaitan dengan latar belakang atau background check kejadian masa lampau yang sudah dilalui, yang memiliki pengaruh terhadap cara, gaya, dan pola kehidupan saat ini dan yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ini, asal-usul silsilah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Pengetahuan atau uraian tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Yang ketiga yaitu experience atau pengalaman. Nah, experience atau pengalaman ini merupakan peristiwa pribadi yang senantiasa dialami oleh setiap orang pada berbagai sisi kehidupannya, sebagai jawaban atas beberapa rangsang yang diterimanya. Nah, menurut Bernhard Smith 1999, experience ini merupakan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memiliki kesan pribadi terjadi sebagai tanggapan terhadap rangsangan atau stimuli. Yang ketiga yaitu interest
Yang keempat merupakan interest. Interest sering diartikan dengan minat, perhatian atau kepentingan. Minat merupakan aspek psikologis yang bersifat subjektif, yaitu kesadaran untuk ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, orang, kegiatan, masalah, atau situasi yang mempunyai kaitannya dengan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu karakter. Pengertian karakter di sini sering diartikan dengan watak, kepribadian maupun sifat dari seseorang. Karakter sendiri merupakan akumulasi dari watak, kepribadian serta sifat dari seseorang yang terbentuk secara tidak langsung dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Yang keenam yaitu motivation atau motivasi. Motivasi ini merupakan sebagai pendorong menjadi penggerak utama bagi seseorang untuk mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya, baik positif maupun negatif. Motivasi merupakan perubahan pada diri seseorang yang muncul pada gejala kejiwaannya sehingga menjadi pendorong untuk melakukan sesuatu yang dilatar belakangi oleh kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Yang ketujuh yaitu position atau posisi. Posisi di sini berkaitan dengan pekerjaan, profesi, jabatan, karir yang sedang atau pernah dijalani, dimiliki atau ditempati oleh seseorang. Posisi-posisi ini sangat berpengaruh terhadap gaya dan intensitas seseorang dalam melakukan kepemimpinannya. Yang kedelapan yaitu expertise. Banyak padanan kata yang dapat digunakan istilah expertise. Dalam bahasa Inggris seperti sendiri dapat digunakan istilah adept, expert, competence, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah ahli, tukang, terampil, pakar, kompeten, dan lain sebagainya. Nah, domain pekerja sebagai pengikut atau followers. Selanjutnya di bawah ini saya akan membahas beberapa faktor atau variabel yang mempengaruhi peran pekerja dalam proses hubungan industrial dalam kedudukannya sebagai pengikut atau followers, yang merupakan domain kedua dalam proses kepemimpinan. Atau beberapa faktor atau variabel diantaranya sudah dibahas pada peran pemimpin karena kesamaan sifatnya. Nah, yang pertama expectation, yaitu dalam bahasa Indonesia dikenal istilah harapan atau pengharapan atau mengharapkan. Ekspektasi adalah harapan untuk mendapatkan kesenangan yang bersifat tidak konstan dan timbul dari gagasan tentang sesuatu hal di masa depan menurut Bourré 2005. Ekspektasi adalah segenap keinginan, harapan, dan cita-cita tentang sesuatu hal yang harus diraih dengan tingkah laku dan tindakan yang nyata, menurut Fleming dan Levy 1981. Yang kedua yaitu maturity of level. Maturity of level ini menggambarkan tingkat kematangan psikologis dari seseorang, sehingga orang yang dinilai sudah matang dinamakan dengan mature. Maturity yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan untuk merespons terhadap lingkungannya secara tepat dan adaptif, sangat terkait dengan konteks yang bersifat subjektif. Yang ketiga itu values. Value atau nilai adalah ide atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang atau yang dianggap penting oleh seseorang. A value is an idea, a concept about what something is important in life, menurut Frinkel 1977. Nilai merupakan konsepsi tersurat ataupun tersirat yang sifatnya membedakan individu satu dengan individu yang lainnya, atau ciri-ciri kelompok yang mempengaruhi pilihan tentang cara, tujuan antara maupun tujuan akhir. Yang keempat yaitu norms. Pengertian norms atau norma di sini merupakan sosial yang secara sederhana diartikan sebagai sekumpulan atau informal yang mengatur interaksi antar manusia. Sebagai ditemukan oleh Stephen P. dan John Neal, bahwa norma merupakan aturan-aturan informal yang ada dalam kehidupan bersama, berfungsi untuk memantau interaksi sosial, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai komponen yang membentuk kultur sosial dan menentukan tindakan dan perilaku manusia sehingga menjadi manusiawi. Yang kelima yaitu cohesiveness. Kohesif dapat diartikan sebagai sikap solidaritas atau semangat kebersamaan.
menurut sifat paling mendasar dan sangat menentukan tingkat kekokohan dan kekelompokan satu kelompok. Hal tersebut berkaitan dengan keseragaman sikap dan perilaku antara anggota kelompok, sehingga menjadi variabel yang spesifik dan subjektif psikologis secara kontekstual maupun waktu. Nah, di sini tadi sudah dibahas mengenai domain pemimpin dan pengikut. Nah, yang terakhir yaitu domain situasi atau situation. Domain ketiga yang mempengaruhi hubungan industrial ini untuk melalui pendekatan kepemimpinan ini yaitu situasi dan kondisi nyata tempat dan lingkungan kerja di mana proses hubungan industrial terjadi. Yang pertama yaitu stres yang dialami pekerja maupun pimpinan dalam melaksanakan pekerjaannya. Ditengarai menjadi salah satu faktor situasi yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan, termasuk dalam konteks hubungan industrial. Yang kedua yaitu task atau tugas. Tugas di sini dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir yaitu poin ketiga yaitu environment, merupakan kondisi nyata dari lingkungan di mana pekerja dilaksanakan atau sering disebut juga dengan kondisi dan lingkungan kerja. Working environment and condition. Mungkin cukup sekian pendeskripsian materi 5 pada mata kuliah hubungan industrial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.